Salam dalam damai Kristus. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa di program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Gloria, saat ini sedang berada di Gereja Katolik Keluarga Kudus Cibinong dan akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah renungan yang dibawakan oleh Romo Agustinus Suyatno dengan tema Yesus Kristus Hikmat bagi Manusia. Namun sebelum mendengarkan renungan, marilah kita saksikan puji-pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda dan semua pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Agustinus Suyatno, dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong Keuskupan Bogor. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Natal tahun 2018 yang diusung oleh KWI dan PGI, yaitu Yesus Kristus Hikmat bagi kita. Untuk mengawali renungan ini dan untuk memahami hikmat yang dimaksudkan, saya akan membacakan kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kitab Raja-Raja yang pertama, bab yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 28. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuhanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun
lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkanlah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Puji Allah Rohul Kudus, amin. Puji Roh
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda dan anak-anakku sekalian, para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Salomo dalam cerita, dalam kisah yang tadi dibacakan menjadi sangat terkenal sampai saat sekarang ini. Salomo mengambil keputusan mengadili dua wanita yang memperebutkan anak karena yang satu mati, yang lain masih hidup. Yang satu diakui oleh wanita yang lain dan wanita yang lain lagi mengakui anak yang hidup ini sebagai anaknya. Perseteruan berlanjut. Dan Salomo sebagai raja membuat keputusan yang tak pernah dibuat oleh raja-raja yang lain. Yaitu dengan sangat tegas Salomo memerintahkan mengambilkan pedang yang tajam untuk membelah bayi yang diperebutkan itu. Dan disinilah ketahuan siapa ibu yang sebenarnya, yang tidak tega melihat anaknya mati, dibelah, akan tetapi dibiarkan hidup, dibiarkan tumbuh, walaupun itu di tangan wanita yang lain yang tidak melahirkannya. Dengan perbuatan kasih kepada bayi yang hidup, Salomo memutuskan bahwa bayi yang hidup ibunya adalah yang menyerahkan kepada wanita lain supaya tetap hidup. Jangan sampai mati, dibelah dan dibagikan pada mereka berdua. Salomo diungkapkan oleh rakyat saat itu sebagai yang mempunyai hikmat dari Allah. Jadi, kalau tema Natal tahun ini Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita, maka tema ini ingin mengantarkan dan mengarahkan kita semua untuk sungguh-sungguh hidup dalam hikmat Allah seperti Salomo. Rahmat Tuhan telah melimpah
dalam hikmat Allah, selain dimiliki oleh Salomo, juga dimiliki oleh Bunda Maria. Saat Bunda Maria harus mengandung Yesus, perintah dari Allah disampaikan oleh malaikat. Bunda Maria di sana menyerahkan seluruh kehidupan dan kehendaknya kepada Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan. Bunda Maria tidak memperhatikan kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, tidak memperhatikan emosi dirinya, kehendak dan kemauan dirinya. Dia lebih memilih melakukan hikmat yang datang dari Allah, yaitu melahirkan Yesus Kristus menjadi Bunda Allah, menjadi Bunda Yesus Kristus, melahirkan Yesus melalui rahimnya yang adalah anak Allah yang hidup, yang menjadi penebus dan penyelamat dunia. Karena hikmat Allah, maka Bunda Maria sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bunda Maria mempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah. Bunda Maria melahirkan Yesus bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah. Yesus Kristus Putra Allah yang lahir dari Bunda Maria pun melakukan kehendak Allah. Maka Tuhan Yesus adalah hikmat bagi kita. Allah yang senantiasa mencintai kita, menyayangi kita, menghidupkan kita melalui Yesus Kristus yang adalah penebus dan penyelamat kita. Sungguh kita diselamatkan. Maka sungguh Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ini. Semoga apa yang kami sajikan sungguh berguna bagi kehidupan Anda. Saya Gloria, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.